Banyak yang bilang itu bahwa warung saya tutup, padahal warung saya itu buka terus. Biasanya kalau tutup itu ada suatu makhluk seperti pocong. Sampai tak ada yang datang. Akhir hayat bumu, kowe sing gendong-gendong bu. Orang ini adalah bau langit. Semoga kalian sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Karena kamu tadi dibilang bau langit karena kamu sudah merawat dan berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan kamu juga bisa membawa keluargamu untuk mencapai surga bersama-sama. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di Magetan, Jawa Timur, dan kita mengunjungi, ini sengaja datang nih jauh-jauh dari Jakarta ke Magetan untuk bertemu dengan seorang aktor, komedian, dan juga apa ya? Apa, Mbak? MC juga kan? Presenter Ya. juga. Ini dia Mas Isa Bajai. Terima kasih Mbak Ratna, Panglima. Ya. Aku fansmu loh. Sama-sama Mbak, saya juga fans Tonggo. Ya Allah. Mbak Ratna kan asalnya dari Madiun, udah tahu dari dulu. Udah ke Jakarta lebih dulu juga. Aku nonton filmmu itu setiap sahur. Sahur dulu, iya. Para Mbak. Pencari Iya, Tuhan. betul, iya. Tapi sekarang sudah memutuskan untuk tinggal di kota kelahiran Magetan, ini. iya. Sekarang para pencari cuan. Pencari Tuhan. Ya, punya restoran atau Iya, rumah iya. makan yang namanya Warung Warung Eropa. Eropa Spesial. Ini Pas sedikit cerita tentang kenapa namanya dikasih nama Eropa. Ini buat janjian biar enak aja, Mbak. Oh. Ayo ngopi ya neng Eropa, ayo tuku es neng Eropa, ayo mangan neng Eropa gitu. Sebenarnya singkatan itu. Apa tuh? Es karo panganan. Oh, Jawa banget ya pokoknya. Dan kalau kesini nggak perlu pakai visa. Ya. Nggak perlu bisa. pakai paspor. Jadi selamat datang di Eropa tanpa Iya. visa. Aku iri aku sama kelangsingan tubuhnya ini. Aku diet belum sukses, tapi beliau ini nggak diet, tapi karena kerja kerasnya jadi. Dilihat loh Mbak, aku juga. Oh, Aku mulai ini pas di Februari, aku nonasi udah setahun. Aku intermittent juga. Aku makan mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore nanti. Malam udah nggak makan lagi? Udah nggak makan, cuma minum aja. Oh, jadi selain memang capek ya, Ya. diet juga ya. Diet juga. Oh, oke. Nah ini kalau di konten Mata Langit ini kan kita bercerita tentang pengalaman di luar nalar Ya. untuk diungkap misterinya dan diambil hikmahnya. Iya, betul. Nah katanya Mas Isa punya banyak kisah di luar nalar. Iya. Ya nggak banyak sih Mbak, cuma ya mulai pas di sini aja sih. Aku tuh sebenarnya sedikit nggak percaya soal-soal begituan ya. Iya. Oh gitu, aslinya ya? Aslinya, Lebih apa, orangnya lebih cuek lah, Lebih logika ya? nggak percaya, lebih nggak berlogika. peduli juga awalnya. Kalau boleh tahu ini udah berapa lama dibangunnya? Kalau ini bangun restoran udah lama sih, cuma saya nempatin mulai 2022. Berarti 22 sampai akhir. saya sekitar 3 tahun? Iya, Hampir 3 tahun? hampir 3 tahun. Nah dalam 3 tahun usaha ini, apa yang dirasakan di luar nalar itu? Di luar nalar itu, ini loh, jadi banyak yang komen atau bilang itu bahwa warung saya tutup, padahal warung saya itu buka terus. Ya ada libur 2 minggu sekali di hari Senin. Cuma tuh orang-orang katanya kok setiap hari tutup katanya. Padahal itu jam makan siang, jam 12, jam 1 gitu. Jadi nggak kok di luar nalar saya gitu kok. Padahal warungnya buka, saya di dalam sama istri kok katanya kok tutup terus. Dan yang ngomong bukan hanya satu orang? Ya lebih banyak banget. Banyak banget ya? ya. Oh. Tapi mereka udah lewat ataupun memang udah Ya sampai udah lewat di sini? sampai komen sampai DM kadang sampai Oh komen. iya. Padahal ini posisinya sangat strategis loh. Ya. Ini Sobat Mata Langit, aku mau kasih tahu ya. Ini tuh di sebelah sana tuh ada Alun-alun. Nah, Ya. tadi kami waktu kemarin mampir ke masjid besar di alun-alun dan Ya. ternyata dari sana cuma 5 menit ya, Ya. dekat banget gitu di pojok Semeru. Terus pengalaman lain apa? Ya pernah anak itu lari dari jalan takut kayak ngelihat katanya orang gede gitu nunjuk Tunjuk kemana? nunjuk ke atas. Oh. Lantai 2. Enggak di dalam kamar sana. Kamar Anaknya yang bawah. Mau kelas 1. Kelas 1. Cowok. Lari keluar takut gitu. Iya. Kita sambil masuk yuk biar ditunjukkan Ya. larinya dari sebelah mana. Sekalian mau nunjukin ke Sobat Mata Langit nih warungnya Mas Isa nih, warung Eropa spesial nasi tempong. Mampir kalau yang di Magetan. Permisi ya, maaf mengganggu sebentar nih para pelanggannya. Di sini juga ya Mas? Enggak. Oh gitu Di ya. rumah.
Oh, ada. Cuma warung itu iya. Jadi kan tempat istirahat sama tempat sholat. Nah dia kabur dari sini, lari keluar sana. Lari ke sana. Maksudnya dia keluar dari tempat ini? Iya. Lari keluar. Ya lari keluar. Bilangnya ada Ya, yang tinggi. dia nunjuk-nunjuk aja. Nunjuknya di mana? Arah mana? Pokoknya nunjuk ke atas. Oh, nunjuk ke Saat atas ini di juga- ruangan ini? Iya. Oke, oke. Mungkin Bang Lima bisa dijelaskan yang dilihat Ya. anaknya saat itu apa? Ini sambil dicek Bang Lima nih ada apa di sini? Ya biasanya kalau yang hitam itu yang sejenis gunduru biasanya. Itu namanya anak kecil kan matanya itu suka tembus ya kalau Iya. ngeliat hal-hal yang kita mungkin sendiri nggak semua orang bisa lihat gitu. Ini aku kenal ini istrinya Mas Isa nih, Mbak Ayu. Salam kenal untuk Sobat Mata Langit Iya. ya. Terima kasih sudah menerima kami walaupun sedang sibuk, tapi menyiapkan waktu khusus untuk kolaborasi Mata Langit. Ya. Mbak Ayu tadi kan Mas Isa cerita tentang pengalaman di luar nalar yang dialami oleh anaknya. Walaupun sebenarnya awalnya tidak percaya hal-hal yang seperti ini, tapi ternyata kok mengalami gitu. Banyak yang menjadi saksi tutup, padahal nggak tutup. Nah kalau Mbak sendiri ada nggak pengalaman di luar nalar ketika mendampingi Mas Isa mengelola ini warung? Enggak sih, belum ada. Kalau yang aku secara langsung ya, cuma ya kalau banyak orang bilang tutup itu banyak memang. Cuma kita masih kayak tutup mata, tutup telinga. Sampai akhirnya tuh ada satu orang yang beneran datang tuh bener-bener nongol. Kalau tadi siang itu kesini tapi tutup gitu. Padahal aku sama Isa lagi duduk-duduk di luar. Oh gitu. Iya. Dari sana tuh baru kan, oh, ternyata bener ya gitu. Akhirnya baru wah tuh. Jadi karena udah suara udah banyak sekali yang bicara Iya, ya, jadi betul. akhirnya tuh wah ini kok memang kayak sebenarnya memang benar-benar terjadi ya gitu ya Karena tertutup. kan selama ini bilang cuma katanya Katanya. gitu. Nah ini orangnya langsung ngomong Ngomong tuh, sendiri. jadi akhirnya kayak oh ternyata katanya itu bener. Iya. Kalau orang yang datang langsung kan Baru percaya gitu. Selama ini DM kan bisa aja Iya. haters atau apa. Iya. Ya, kalau yang terlihat Bang Lima, apakah memang ada makhluk yang tidak baik di warung ini sehingga anaknya sampai Ya. lari? Dulu sebelum dibuka restoran di sini usaha apa Mas? Sebelum Mas Isa di sini? Sebelum saya kesini tuh angkringan kopi itu, ya kopi. tempat angkringan ya. Oh, yang ada Sebenarnya tempat ketutupan. makan juga, tempat makan juga. Dulu-dulunya. Iya. Tapi mereka ini nggak dagang lagi akhirnya gitu bagaimana? Nggak dagang lagi karena sakit. Yang lakinya sakit. Terus COVID. Oh, pas Yang masa COVID. ya Mungkin bukan keluarga ya. keluarga. Keluarga yang punya. Kami masih punya teman juga, Mbak. Jadi bukan Maksudnya saya, bukan tempatnya, bukan punya saya sendiri. Oh, jadi Mas Isa itu di sini kolaborasi sama Iya, teman. temannya. Ah. Temannya yang punya tempat, Mas Iya. yang punya usahanya. Iya. Oh, Seperti gitu. itu. Ya, ya. Nanti akan ditelisik lebih lanjut lagi dengan mediumisasi. Jika memang ada gangguan, nanti insya Allah akan dibantu bersihkan. Iya. Ya, apakah berkenan, bersedia? Siap. Ya, oke. Nah, tadi sudah terpantau oleh Panglima memang benar ada makhluk satu yang tinggi besar itu. Emang Apakah kalau ada yang bayangan saya di sekitar sini, yang bayangan saya nih kayak ada wanita bukan kayak kepala gitu, kayak ular gitu. Dalam bayangan saya gitu. Nah, tapi walau bisawab nanti mungkin kita bisa komunikasi langsung ya dengan sosok makhluk itu, dan kenapa ini kok orang lewat kayak Mas Isa dengan Mbak ngomong tadi, kok selalu orang bilang tutup, bahkan ada yang berdiri di depanmu tutup. Biasanya kalau tutup itu ada suatu makhluk seperti pocong gitu nanti ada di depan. yang menghalangi pandangan orang-orang? Jadi pocong itu kan lambang kematian ya. Iya. Jadi biar auranya tertutup, biar gelap, biar nggak terlihat gitu. Iya. Padahal artinya Mas Isa sendiri kan orang yang cukup dikenal gitu ya. Kita bilang bukan hanya di Magetan tapi di seluruh Indonesia gitu, orang tahu Mas Isa. Tapi kalau orang lewat melihat Masa ini nggak lihat ya? nggak lihat gitu. Ini kan tempat lalu lalang, jalan yang hidup istilahnya ya, kita bilang di pertigaan seperti ini itu biasanya nggak mungkin lah kalau segini gede pintu dibilang tutup, ya kan. Yang lagi yang ngomong kan orang-orang yang masih normal semua, Iya. yang matanya masih jelas, Iya. secara logikanya. Itu dari mana arahnya? Bagaimana makhluk itu bisa ada di tempat ini? Jadi kayaknya memang udah lama gitu, kalau saya lihat sebelum Mas Isa buka di sini dia memang sudah ada gitu. Walau misal apa mungkin dari orang yang dagang sebelum Mas Isa dulu, mungkin dulunya ya gitu, yang terlihat saya gitu. Oke, nanti Jadi, kita telisik, tapi kita butuh tempat untuk mediumisasi yang lebih lebih aman gitu, karena biar nggak mengganggu customernya. Boleh Mas? Di mana Mas? Mungkin di atas. Di atas. Ayo kita masuk. Ayo pasukan. Permisi.
interogasi. Siapa kamu? Bisa kita komunikasi? Duduk boleh? Ini kayaknya yang hitam yang dilihat anak Mas Isa ini. Ini nih. Ini. Yang hitam besar itu. Kamu yang dilihat anak masih saya? Tapi anak itu takutan nggak waktu itu? Takut udah lari. Lari anaknya. Lari? Oh. Lari ke monitor ke jalan kok nggak mau masuk. Gitu ya. Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Apa itu? Kok begitu? Kayak dia gini-giniin hidung ya. Apa itu? Kenapa kamu begitu? Jenis kayak butol atau gimana? Maksudnya apa Pak? Masih tanya. Maksudnya gimana? Kamu siapa? Kemudian ngeludahin makanan, masa? Ngeludahin makanan. Oh, mau udah makanan. Tuh. Ben basi katanya. Berarti ganggu nih, ganggu usaha. usaha. Kok ganggu sih? Emang siapa nih? Kenapa ganggu warungku? Maksudmu kamu di sini sejak sebelum warung Mas Isa buka? Berarti benar kata Pak Lima tadi Iya. sebelum Mas Isa. Lebih dulu kamu, jadi ya namanya kita berdampingan hidup, kamu jangan ganggu-ganggu dong orang. Ganggu ya. Orang cari rezeki, Ini usaha. rezeki buat anakku, Mas Teko. Iya betul. Kamu ngapain sih itu? Ya. Gini-gini. Kalau Aku permisi ya. Nah, kamu kok bisa ada di sini? Apakah kamu penghuni asli tempat ini atau ada yang kirim? Tapi saat ini aku nutup jalan. Orang nutup jalan nih. Kamu nggak nutup. Tapi kan kamu sempat dilihat anaknya jadi takut. Kamu tujuanmu apa saat itu kok mau menampakkan diri? Karena lebih dulu aku. Karena lebih dulu aku. Ya itu bukan alasan, di mana-mana juga ya Pak makhluk seperti kamu kan banyak. Yang penting kamu ini udah nggak benar, kamu udah ganggu. Tapi pelaku yang membuat warung ini terlihat tertutup bukan kamu. Sing dhuwur, makhluk tinggi besar. Bukan kamu. Sedangkan kamu sendiri juga tinggi besar. Sama. Berarti sama-sama Beda. genderuwo, tapi beda. Ini cuma yang nunggu sini lebih lama di sini. Berarti yang nutup bukan dia katanya. Bukan. Menurut dia Ada yang lain kali. Yang nutup ini siapa Mbak? Masakannya matang-matang. Iya pernah sih. Dibuat lama matang, Iya. jadi kayak lama. Pernah juga ngalamin itu beberapa kali itu makan nasi nggak matang. Oh gitu? Iya. Iya. Berapa lama tuh masak yang bisa teman-teman? Ya normal-normal aja. Oh. Normal iya. Normalnya 30 menit juga matang harusnya, Iya. Pak. Dia lebih. Loh berarti kamu ganggu juga dong. Walaupun nggak nutup tapi kerjaannya mengganggu usaha. Oh, Bukan bukan. Loh, berarti ada makhluk lain. Yang lain itu lawan kamu. Genderuwo. Sing Namanya apa? Sosok apa dia? bakal sing nutup Yang nutup siapa? penglihatane wong-wong terlihat tutup. Terlihat tutup. Dia menata orang-orang yang lewat. Bisa lihat sini. Mungkin orang lewat ada yang Iya. tutup, Iya. jadi memang Sosok apa yang nggak nutup kelihatan. penglihatan orang? Dan sing golar Gawa laler. Emang pernah banyak laler? Pernah. Nah lo, ternyata Ternyata banyak. banyak banget. Iya. Sampai aku sampai di kertas-kertas gitu loh. Banyak banget. Gak tahu datang dari mana itu. Ternyata Iya. goib ini. Tujuannya apa mendatangkan laler banyak? Sendiri. Biar apa? ben kotor Biar kotor. Yang ngakon siapa Mbak? aku Ya, siapa? ora oleh cerita namanya. Gak boleh ngasih tahu namanya. Kenapa? Gak boleh ngasih tahu. Laki perempuan yang suruh. Hah? Redo Perempuan. Apakah Mas Isa kenal?
Enggak. Tidak, karena dari orang sebelumnya. Orang lain ya. Yang tinggal di sini sebelum Mas Isa mungkin yang kenal. Ya. Masalahnya apa saat itu? Kenapa dikirim? Tempat ini Tempat ini takkan bisa maju. akan bisa maju saat itu. Gara-gara ada mereka yang jahat. Tapi alhamdulillah sekarang maju ya. Sejak dipegang Mas Isa. Kenapa kan kok Kowe bodoh apa? Apa? kowe maca apa? Ora mau coba apa, Mbak? Cici bodoh. Ya ngamalin doa aja, baca sholat juga, pakai sholat yang di dalam itu. Iya, karena ada musola, ada Iya. bacaan. Berarti ada amalan yang dibaca Mas Isa yang membuat mereka tuh tersingkir ya. Mereka apakah masih ada di sini? Mereka tidak bisa menutup mata wong tak seperti saat itu, di saat kau mengalami hal-hal aneh dari tempat ini sampai tak ada yang datang. Emang pernah? Gak ada yang datang sama sekali satu hari? Bukan sama sekali, satu hari itu 1 atau 2 orang gitu kan. Ya nggak wajar ya. Ya nggak wajar. Terus Sampai tidak matang-matang, nggak matang-matang katanya. Ya, benar. Masaknya jadi bahkan lama. ono sing mampu. Oh nasi mambu, basi. Harusnya nggak basi tapi kan bau maksudnya basi atau bagaimana? Aroma tempat ini Aroma tempat ini. Ya. laler-laler yang berdatangan, Jadi paket sihir itu tuh melingkupi semua itu. berbeda. Dan ketika kau membocok-bocok sedikit demi sedikit, perlahan-lahan mereka tak bisa berbuat seperti dulu lagi. Walaupun masih ada. Masih ada yang bandel tapi sudah aksinya tuh sudah berkurang gitu loh Mas, aksi makhluk-makhluk itu. Perlahan. Karena bacaan ini doa-doamu. Ini bukti nih ya netizen, doa itu bisa menjadi perisai diri gitu. Ini pengakuan setannya sendiri nih. Terus kalau kamu sendiri ketika masih bisa baca-baca doa yang kamu rasakan apa? Duduk aku Yolin. Iya, Mbak. Bukan dia katanya yang ganggu. Yang ganggu juga. Aku ki juga ganggu anakku nah ya, Mbah. Kok ini kene ora tak ganggu kok. Yolin. Aku permisi ya, Mbah. Aku golek rezeki ning kene numpang ning kene nek kowe tanah dhisik yo Saling menghargai yo aja. berdampingan ya, Mbah. Jangan nongol lagi Mbak, nanti anaknya takut. Nek iso kuwi lho sing ganggu kuwi lho sing ning kene iki lho lek ane kowe kuwi lho. Usiren lawanen iso apa ora? Duduk aku Iya itu kowe. Ya, maksud Mas Isa, Maksudku aku jaluk tulung. masing-masing uripe. masing-masing murid. Masing-masing uripe. Ya gempon pokoknya aku ora ganggu kowe, kowe juga ganggu aku mbek anak-anakku bojoku yo. Jadi makhluk seperti kalian ini punya wilayah tugas masing-masing. Pilih Anakku ape, Mbah? Wes zaman ra wedine. Enggak trauma? Enggak. Oh, alhamdulillah. bahkan sekarang pun sudah tidak melihat aku lagi. Oh, Ya. nggak pernah lagi. Iya, Mbah, matur nuwun ya, Mbah. Jadi cuma sekali doang untuk memperkenalkan diri ya, Mbak? Boleh tahu namanya siapa, Mbak? Sebenarnya bukan melihatku, tetapi aku ada di sebelahnya. Tapi anakmu melihat sing dhuwur itu Le. Oh, yang dilihat anakmu Bu, yang jahat. Nah, Mbah ini yang dampingin anakmu. Kalau Iya. Mbah ini sosoknya seperti apa? Kakek-kakek. Bisa ceritakan, Mbah? Aku tidak mendampingi. Oh, nggak mendampingi tapi Aku yo dari tanah kene. oh, dia dari tanah ini tapi nggak mendampingi anakmu. Nah, yang saat itu dilihat anakmu itu bukan Mbah He, tapi Iya. makhluk itu. Iya, suwun, Mbah. Apa yang bisa Mbah ceritakan lagi tentang tempat ini? Sehat-sehat yo Le. Nggih, Mbah. Mbah namanya dulu Mbah. Mbah siapa? Mbah S. Mbah Suro.
Oh gitu. Siapa itu? Nggak tahu. Mbah siapa? I O Y Si H O H bukan Y S H. Mbah sinten Mbah kok jangan teka-teki toh Mbah. Siapa Mbah? Ada S ada H. Iya S. U suhu. Kowe kuat Yoli. Semoga kuat-kuat ya Ling. Nggih. Amin, Mbah. Mbah Suro bener berarti. Tapi haknya Duduk. oh bukan toh? Duduk Suro jare. Oh, lah sinten Mbah? Ojo dipermasalah. Ojo masalah. Nggih, iya. Ya, wis bener Yo. ora ganggu, aku ya ora ganggu kowe ya, Mbah. Berarti wong liya sing gawe nutup iki wong liya ya, Mbah. Ya kaitannya dengan orang sebelum Mas Isa ya. Agar kau tahu Ya. dunia kami itu nyotong. Nggih. Nggih, Mbah, percaya, Mbah. Karena sebelumnya memang beliau nggak terlalu percaya Mbah. Jika belum kau mengalaminya, kau takkan percaya. Nggih, kon percaya saya iki. Sekarang udah percaya Mbah. Udah ngalamin sendiri. Percaya saat ini dan alhamdulillah Nggih. uripe beda karo jaman biyen. Maksudnya kehidupannya Mas Isa. Bedanya gimana Mbah? Maaf Yoli, Nggih. ra mendem toling. Ojo suka mendem. Oh, justru suka mendem. Wis biyen, Mbah. Oh, emang kamu Nggih. suka mabok? Nggih, enggak juga, Mendem tuh Mbak. mabok. Mboten, Mbah. Sekarang Kalau udah alas enggak, terus wes, mau aman. diet kan iki. Sekarang sehat walafiat. Hidup sehat juga kan? Nggih, Mbah. Kok Mbak tahu Mbak? Suka mendem. Alhamdulillah Alhamdulillah. Nggih. Terus napa mulai, Mbah? puasaken Puasakan. Usahakan apa puasakan? U. puasa Puasa. Heeh. Puasa. Puasa apa Mbak? untuk S. U. Sup. Seseorang. SUP. Poso sapa, Mbah? Poso nggo seseorang sapa? Nama kakekmu siapa? Ada orang tua aku ada Supia. Masih ada? Enggak, almarhum ibuku. Oh ya Allah. Aku poso nggo ibuku. Anjir emang katanya. Ya. puasakan untuknya walaupun jasa wis ora ono Apa, Mbak? Meskipun jasadnya wis orono. Ya. tapi kau masih bisa berbakti untuknya. G. Kamu masih bisa berbakti untuknya katanya Mas. G. Ya Ling, G. sama seperti ibumu memanggil Yoling. Sama seperti ibumu memanggil ya Le. G. Memang ibumu manggilmu Le gitu. Iya. Oh ya Allah. Napa mulai, Mbak? Sekarang ibunya melihat usaha Mas Isa, alhamdulillah jalan kenang ya Mbah. Gimana menurut Mbahnya? Alhamdulillah katanya. Salam karo istrimu, Salam kanggo istriku. G. Mbak Ayu. Tapi kok wanita sing tanggung, wanita yang tangguh katanya. bukan jenenge wae sing ayu, tapi atine yo Masya ayu. Allah. Bukan hanya namanya yang cantik, tapi Hatinya hatinya juga cantik. Amin. Alhamdulillah, Mbak. beruntung ya Mas Isa ya. Alhamdulillah. Tak pamit, Oke Mbah, tak pamit. aku arep ning dhuwur. G. Arep ning dhuwur. Muter mun, Mbak, G. Ning dhuwur mana Mbah tempat Mbah nih? Pamit G. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Lima sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Kita akan lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan siapa? Le, kamu dipanggil Mas? Nggih. Maju Mas. Pripun, Mbah? Kok sedih Mbak? Kowe biyen cilik digendong-gendong karo ibumu. Dayo akhir hayat ibumu kowe sing gendong-gendong ibumu. Nggih, Mbah. Dhewean kepoyong-poyong. Sinten nggih? Tenang, ya, senang hati ibu. Sinten Mbah? Le, Aku iki udu sapa-sapa awakmu, tapi aku ngerti uripe ibumu. Nggih. apanya? Sakit yang jangka waktunya itu tidak sedikit, Nggih. panjang nih. Dan perjalanan hidupmu itu mendapatkan cahaya melalui ibumu. Makna syukur kamu dapatkan dari ibumu. Nggih, Mbah. Ternyata hidup itu hakikate iki udu harta nanging ibadah yo le. Nggih. Sing ganggu keluargamu ben ae le. Nggih. Konco dadi musuh, musuh dadi konco. Nggih. Kamu bersyukur dipercaya seseorang untuk bisa melanjutkan perjuangan hidupmu, menafkahi keluargamu. Nggih. Tapi tidak semudah itu, Le. Orang yang dikasih kemudahan, pasti orang itu akan diuji, Le. Nggih. Contohnya, inilah kehidupan. Ono sing kasar, ono sing halus. Ono sing putih, ono sing ireng. Nggih. Kamu bisa sampai ke tempat ini juga tanpa disengaja, Le. Nggih. Ono wong sing apik karo awamu ya. Apa ya ono hitung-hitungane? Boten. Boten kan? Boten. Dipercaya ngono ae ya monggo ngono to. Nggih. Tapi tidak semua orang itu bisa menerima kemudahan orang lain. Nggih. Kamu di sini, di tempat ini, itu ya memang ada yang tidak senang. Nggih. Tapi dari orang-orang yang dekat di antara teman-teman, kamu digoda, diuji. Sejauh mana kamu bertahan di tempat ini. Nggih. Tempat ini itu ya tidak seberapa baginya. Maka dia ini serahkan untuk kau kelola. Maka karena kamu sudah menjalankan ibadahmu, maka Allah itu menguatkan keimanan dan ketakwaanmu untuk mempercayai adanya dunia sing halus. Dari mana? Bukan dari orang lain, tapi semenjak keluargamu diboyong ke sini Nggih. supaya sempurna iman dan takwamu. Ya. Bertakwa itu kamu sudah berusaha untuk melepaskan dunia, mendekatkan diri karo Gusti Allah, dan imanmu percaya mengimani ternyata adanya dunia halus di dalam kehidupan kita. Nggih, Mbak. Yang awalnya kamu anggap Allah ora urus masing-masing. Iya toh? Iya, betul. Kamu tahu Le, keutamaane ngurmati wong tua. Napa, Mbak? Iki ono kisahe mau panjenengan Ya. mampir neng masjid toh. Iya. Aku ikut bersama kalian karena aku tahu kalian mau ke tempat masjid. orang ini. Orang ini adalah bau langit. Dan kau adalah panglima Oh langit. gitu ya. Kenapa? Salah satu ada kisahnya. Tak cerita nole. Nggih.
ben kowe semangat le. Gimana? Pada zaman Nabi Sulaiman dulu, dia pernah mendapatkan perintah oleh Allah untuk mendatangi sebuah lautan. Nanti di sana kau akan melihat suatu keajaiban. Ya. Sampainya di lautan, Nabi Sulaiman menoleh kanan dan kiri. Kau tahu kehebatan Nabi Sulaiman itu. Dia mempunyai pasukan bukan hanya dari manusia saja, tetapi dari bangsa Ibrit, dan dia bersama orang kepercayaannya, dan orang kepercayaannya itu adalah orang soleh, Arsy Barkhiyah namanya. Sesampainya di sana, Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ibrit itu untuk menyelam ke dasar lautan, cari tahu apa keajaiban dari lautan ini. Ya. Lalu menyelamlah satu jin Ibrit ke dasar lautan, dan lalu dia naik lagi ke daratan. Aku tak melihat apapun. Lalu turunlah Ibrit yang kedua, dan dia pun tak melihat apapun. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Siapa Mbak? Arsy Barkhiyah itu, Arsy. orang soleh, untuk berdoa. Lalu dia berdoa memohon ditampakkan sesuatu yang terlihat oleh kasat mata. Tiba-tiba muncullah sebuah kubah dari bawah lautan dengan 4 pintu. 4 pintu itu salah satu ada dari berlian, dari jamrud, dari emas, dan dari batu-batuan yang mahal. Semuanya terbuka dan tanpa setetes air pun masuk di dalamnya. Lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalam bangunan yang megah itu, sebuah masjid besar, megah dan indah, yang dilihat seorang laki-laki dengan berpakaian jubah putih sedang beribadah. Siapa Anda? Kenapa Anda ada di sini? Saya adalah Sulaiman. Dan tahukah kau siapa pria itu, Le? Pria itu adalah seorang laki-laki yang merawat bapaknya yang lumpuh dan ibunya yang buta. Tahu, Le, sakitnya berapa lama, Le? Berapa lama? 70 tahun, Le. Dia merawat orang tuanya dengan keikhlasan dan kesabaran, sampai dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk merawat orang tua itu. Sampai akhirnya ayahnya berdoa pada saat menjelang kematiannya, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dan tetapkanlah keimanan dan ketakwaan dalam dirinya, dan lindungilah anakku dari godaan setan yang terkutuk dan tanpa bisa menyentuhnya sehelai rambut pun." Itulah, Le, mukjizate doa wong tua keramat. Anak itu hidup pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Ibrahim. Ditemukan pada zaman Nabi Sulaiman, yang jaraknya 2400 tahun yang lalu. Kok bisa ya? Gimana? Kamu akan mendapatkan istana terindah, Le. Amin. Ya Allah. Amin. Jadikan contoh perjalanan hidupmu bagi anakmu. Baik buruknya kamu sudah tahu. Kehidupan yang buruk pun sudah kau tahu. Kehidupan yang baik kau tahu. Yang jahat akan kembali kepada yang jahat. Kowe wis krasa, Le. Sopo sing jahat karo awamu? Tahu, Mbak? Karena dia itu yang tidak senang dengan dibukanya tempat ini. Tapi Mbak, yang tadi makhluk yang nutup itu apakah dari orang itu apa lain? Iya,
Tapi semua itu kuasanya Gusti Allah. Selama niatmu baik untuk berikhtiar, mencari nafkah, berjihad untuk keluargamu. Semoga mugi-mugi Allah paringi kelancaran. Amin. Biarkan semua itu rezeki wis Allah sing ngatur. Betul. Mau orang lain membolak-balikan caranya untuk menjatuhkanmu, kuwi ora usah mikir, pikiri awakmu ben awakmu sehat, iso ngelakoni uripmu buat menghidupi anak-anakmu dan merawat orang tuamu. Tapi beliau kenal nggak sama orang itu? Tidak usah dikatakan. Semoga niat baiknya dia ini menjadi kesempurnaan. Ya. Sing penting wis ngerti. Ben sing penting dikuatkan dirimu, dipayungi, dipagri oleh amal ibadahmu. Nggih. Terus Mbak. Aku baru dengar kata-kata Mbah tadi, bau langit. Berarti itu istilah untuk orang yang merawat dan berbakti kepada orang tua ya Mbah? Seorang anak laki-laki yang mempersembahkan dirinya untuk orang tuanya, maka dia sangat dekat dengan langit, yaitu kedudukan surga yang amat tinggi. Kenapa? Jangankan dari sisi di mana pernah diberitahu, karena Nabi Sulaiman saja mengatakan ibadah apa yang amat disukai, meringankan beban saudaramu. Lah ini orang tua le. Kalau kau meringankan beban orang tuamu, berarti kedudukannya yang sangat tinggi. Iya. Ya ta, kowe nyesel apa ora le? Boten blas, Mbak. Ikhlas le. Ikhlas po. Menyesal nggak pindah kemari dan meninggalkan dunia artis Enggak, gitu ya? sama sekali. Kau rezekimu balik nih. Amin. Amin ya. Luwe. Tapi kudu eling yo le. Nggih. Istrimu itu adalah tongkatmu, Nggih. dan dia pun membawa rezeki untukmu. Nggih, amin. Karena dialah sang penentu di saat bimbangmu untuk sebuah pilihan. Iya. Nggih. Saat itu kan masih galau nih antara tetap melanjutkan dunia keartisan dengan pulang kampung merawat orang tua gitu ya, Mas? Kalau nggak salah aku baca di media. Iya. Tapi yo tidak segampang itu. Ayu pun pada saat itu yo bimbang, bagaimana anak-anakku nanti. Karena kalian bukan berdua bersama anak-anak. Anaknya berapa? 3? 3. Tapi ternyata anaknya bisa menyesuaikan diri dengan cepat ya di sini. Bisa. Sekarang wis kerasa ning kene kok. Nggih. Usaha sing jujur, sing sabar, sing ramah, ya. Itu aku udah lihat sendiri. Kabeh ramah, ya. sing dodolan ning kene iki, yang kerja, yang membantu di sini diajarkan keramah tamahannya, Sekarang karyawannya kebersihannya. Nggih. berapa? Karyawannya 2 ya? Harusnya 3, Mbak. 3 baru keluar. Oh, gitu. 3. Terus baru Nanti ada lagi wawancara lagi gantinya ya. ya Mbah ya? Ya, pokoknya jalanmu dimudahkan le. Nggih, amin. Amin. Nanti yo Dek Lukas kowe ki entuk ono gawean sing gede. Amin. Amin, ya Allah. Nggih. Tenanan titeni kok. Amin. Ya. Tapi pekerjaan itu apakah mengharuskan dia meninggalkan Magetan atau tetap di sini, Mbah? Itu nanti akan ada jalannya, dimudahkan. Amin. Ya. Mbah, berarti memang benar ada gangguan, tapi Ya gangguannya udah Allah. bisa diredam sendiri oleh amalnya Mas Isa dan doa-doa. Tapi menurut Mbah Tapi yo direwangi yo. tetap harus dibersihkan sama Panglima nggak didoain? Kowe piye? Nggih, manut mawon kula. Nah yo apik ngono. Kok dikei donga sing apik yo. Iki yo mampune wis mampu langit. Biar berkahnya nular sama kami ya, Mbah. Iya, karena Allah sudah mentakdirkan pertemuan ini. Iya betul. Nggih. Tanpanya tidak akan terjadi, Nggih, Pak.
kabeh wis dadi dalane kok Gusti Allah ki sing menetapkan semuanya. Aku ki ora iso suwe le. Mbah, kasih tahu namanya dulu, Mbah. Siapa namanya? Aku sing ning kono kok masjid Oh, yang di masjid. ijo mau. Iya, yang kami sholat tadi ya. Mbah kok apa Mbah Putri? Tapi yo aku yo ngerti ki bocah anu buke. Iya, iya. Mbah Kakong apa Mbah Putri? Aku putri. Namanya? Mbah M S. Marsina. Emang iya? Itu kata ngira-ngira Mbak. Nggih, pun matur nuwun, Mbak. Kok yo kowe kok ngomongi Mas Cina. Lah yang bener siapa? Kok yo kowe ngerti ae sapa kuwi. Sing Ngertos, Mbak. disebut di awakmu iki lho. Wis yo, Iya, nggih kalau gitu makasih. sayang awak. Nggih, Mbak, matur nuwun, Mbak. Sebentar. Kalau nenekmu namanya siapa? Nenekku. Beliau kok sayang banget sama kamu, jangan-jangan nenekmu. Ya wis ora usah dipikir. Sing penting pikiri omonganku. Nggih, Mbak. Kula Bayangkan matur, nggih. tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Iya. Iya, iya. Nggih. Pemuda itu bilang dia itu tidak merasa kelaparan, haus, panas, ngantuk, tidak. Dia di tempat itu hanya memuja Allah dan memuji Allah. Nggih. Lalu dari mana makannya? Dari mana? Seekor burung besar yang datang setiap saat membawakan makanan. Terus Jadi kau tahu rezeki itu sudah Allah atur. Iya, iya. Wis ya. Nggih. Makasih, Mbak. Mugi-mugi ceritae kula ki iso dadi pelajaran. Amin. Nggih, betul. Ojo nganti lali Nggih. ibadahe. Nggih, Mbak. Ibadahmu sempurna, rezekimu menuturi awakmu. Nggih. Monggo. Makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, sekarang kita ingin mendoakan ayah untuk pembersihan perusahaan masih saya. Alhamdulillah, insyaallah. Mata Langit ini kita selalu melakukan pembersihan dengan menyiapkan air doa ya. Nah, ini udah selesai penyiraman di bagian luar. Ya. Nanti dilanjutkan pas sudah mau menjelang maghrib. Siap. Mau menjelang maghrib, sebelum ajan maghrib nanti disiram lagi, dilanjutkan oleh mahasiswa di dalam sampai ke atas semua. Siap. Dari semua ruangan deh, semua siap. HP ini atas lapan begini ya. Ya. Nah, disiram semua, baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk yang mengganggu dan juga mendapatkan informasi tentang gangguan yang dialami Mas Isa dan juga anaknya. Ya. Dan ternyata memang ada makhluk penghuni asli tempat ini, kemudian ada juga yang makhluk kiriman yang mengganggu. Ya. Dan juga tadi ternyata didatangi juga oleh sosok nenek dan kakek yang memberikan nasihat tentang kebaikan dan bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Ya. Nah, Mas Isa, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Ya seneng akhirnya apa Mbak sedikit tercerahkan lah. Awalnya kan cuma katanya tertutup, ternyata emang ya bener ada kiriman. Ya terus banyak kayak wejangan buat saya tadi ya sekiranya memang harus saya jalankan juga, tetap buat kebaikan juga buat almarhum mah ibu saya juga gitu. Ada arahan ya? Iya ada arahan lah, jadi tahu lah ya biar nggak terlalu kelewat batas juga, masih harus selalu ingat walaupun udah nggak ada kan istilahnya kan kadang kan sebagai anak melalai kan kita tetap mendoakan, bahkan tadi suruh mempuasakan Iya. juga. Iya. Dan sekarang pandangan tentang dunia gaib sudah berbeda ya? Berbeda, sekarang percaya lah. Iya. Karena memang di percaya. Al-Quran juga ada ya Bang? Iya, sebenarnya ada sih, itu mah emang saya mungkin terlalu cuek dan nggak. Iya.
tutup mata. Iya, tutup mata. Tadi ada salam nih Mbak Ayu dari Mbah siapa? Mbah Iya. Suro sama Mbah Marsina. Iya, Ini buat- namanya yang ngasih yang beliau. buat istrinya, katanya nggak cuma cantik namanya tapi cuma juga cantik hatinya. Masya Allah. Karena Mbak yang memberikan Ah, kekuatan iya. kepada Mas Isa ketika beliau lagi galau mengambil Iya. keputusan besar dalam hidupnya gitu. Aku merinding ngomongin itu. Semoga kalian aku jadi terharu. Semoga kalian sakinah mawaddah warahmah Amin, amin, amin. bisa membangun surga. Amin. Karena kamu tadi dibilang bau langit karena kamu sudah merawat dan berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan kamu juga bisa membawa keluargamu Amin. untuk mencapai surga bersama-sama. Amin, amin, amin. Ya, Mbak, apa kesan-kesannya untuk Mata Langit? Ya seneng akhirnya istilahnya dibukakan mata kami gitu, bahwa memang ya sebenarnya kita nggak boleh tutup mata tentang hal yang seperti ini, dan dibantu juga jalannya ke depannya lebih baiknya seperti apa, dituntun gitu. Ya, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kolaborasi dengan Mas Isa ini. Ya, kalau hikmah terpenting yang saya lihat adalah ini adalah keputusan yang sangat tepat bagi saya pribadi menilai dan melihat Mas Isa saat ini dengan keluarga, karena tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih sangat berharga melainkan ketika kita merawat orang tua kita memudahkan urusan orang lain, kita mempermudah jalannya keluarga kita dalam urusan apapun, karena itu sangat tinggi nilai pahalanya ya, luar biasa, karena ridho Tuhan itu terletak dari kedua orang tua kita. Kalau ibu kita dan ayah kita tidak ridho terhadap kita, mau sehebat apapun kita, mau setinggi apapun pangkat dan jabatan kita akan di dunia ini aja nanti akan diterima balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi anak yang, mohon maaf, yang dikatakan durhaka, itu nauzubillah bin dzalik ya. Karena kalau bagi saya pribadi pun orang tua itu segala-galanya. Karena kita nggak perlu harus datang ke makam keramat, ke makam yang katanya ngalap berkah segala macam. Kita itu ngalap berkah itu ya ke orang tua kita. Karena di situ letak doa yang akan menembus ke langit, yang tidak akan pernah ada batasnya, tidak pernah ada hijabnya. Saya sangat percaya itu dan sangat yakin itu, karena orang-orang yang seorang anak yang memuliakan orang tua itu hidupnya tidak akan pernah susah, hidupnya tidak pernah nggak bahagia, dijamin sama Allah dunia dan akhirat pasti bahagia yang memuliakan orang tua. Itu aja hikmah dan pesan dari saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.